Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Insyaallah, alhamdulillah. Kalau saya bahasakan ke anak-anak tuh ikan hiu makan tomat, apapun yang terjadi kita harus selalu semangat gitu. Terus habis itu nanya ada anak-anak, emang hiu makan tomat Pak? Gitu. Baik Ibu Bapak, tadi udah diisi ya latihannya ya. Yang pertama apa tuh Bapak Ibu? Al-waladu minal baiti ilal madrasati. Ya betul ya. Al-waladu anak, minal baiti dari rumah, ilal madrasati ke sekolah. Minal baiti, kenapa harokatnya kasroh baiti? Ada min ya. Ilal madrasati, kenapa tuh ti? Ila ya. Al-waladu, kenapa domah bukan al-waladun? Karena alif lam. Seandainya alif lamnya hilang jadi baca gimana Bu? Waladun. Iya, waladun kembali ke asal. Kemudian yang kedua apa tuh Bu? Saya lupa tuh tadi soalnya. Al-muhandisu jalisun alal kursiyi. Artinya insinyur itu jalisun duduk, alal kursiyi di atas kursi. Kalau bahasa Arabnya dokter itu duduk di atas kursi, at-tabibu jalisun alal kursiyi. At-tabib dokter, al-muhandis insinyur. Kemudian yang terakhir ketiga apa tuh Bu? At-talibu fil fasli minal hindi. Artinya apa tuh Bu? Pelajar itu di dalam kelas dari India. Kalau kita pengen intelektual lagi, pelajar itu yang sedang di dalam kelas atau berada di kelas asalnya dari India gitu. Tapi diharapkan sederhananya seperti itu. Kita sudah pelajari. Baik Bapak Ibu, coba saya mau tanya mufrodat dulu boleh ya? Hitung-hitung masih pemanasan dulu nih kita. Apa bahasa Arabnya makan siang? Bapak Ibu masih ingat gak makan siang apa? Masih ingat gak? Makan siang. Makannya makanan ta'amun. Satu paket makan siang. Kalau bahasa keren di Inggris kan ada istilah breakfast, habis itu lunch, habis itu dinner. Nah, lunch apa lunch bahasa Arabnya? Ada tuh Bu, halaman 19. Ketemu? Al-goda'u. Ya. Ghain al-ghoda'u. Nah itu makan siang. Jadi goda itu makan siang, makan pagi fatur pakai to.
fatur. Makan malam atau dinner, asya. Kalau isya salat, tapi kalau asya makan malam. Cuma beda di sini nih. Ai salat. Makan, ya, makan malam. Saya harokatin. Fatur. Nah, kalau ada orang namanya fatur, bisa jadi itu diambil dari sini. Artinya makan pagi. Ghoda, makan siang. Asya, makan malam. Biasanya sering menjadi ungkapannya kayak gini Bapak Ibu. Yang sering dipakai. Hayya bina natanawal. Nah, natanawal itu artinya makan. Hayya bina artinya mari. Mari kita makan pagi misalkan. Hayya bina natanawalul fatur gitu. Ayo kita makan siang. Hayya bina natanawalul ghada. Ayo kita makan malam. Hayya bina natanawalul asya. Itu Bapak Ibu. Sepaket. Jadi pagi ini udah cangkupannya dengan istilah itu tadi ya. Breakfast, lunch, dinner. Bahasa Arabnya ini dia. Karena kita kedapatan di sini nih pada pembelajaran mufradat kita ada istilah ghoda, ya udah kita tambahin. Kalau gitu makan paginya apa, makan malamnya apa, kita tambahin. Makan paginya fatur bahasa Arabnya, makan malamnya asya gitu. Baik Bapak Ibu. Apa bahasa Arabnya makan siang ini lezat? Lazizun ya. Makan siangnya di atas meja. Alal maktabi, jangan lupa. Ya, alal maktabi. Makan siangnya dari dapur. Minal dapur. Matbahi. Matbahun artinya dapur. Ya. Jangan terlalu dipikirin ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu lupa gitu ya, wajar gitu aja ya. Jangan dipikirin dah. Oke. Sambil ini berjalan aja, kita berjalan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan apa bahasa Arabnya teman. Teman, sahabat, kerabat. Kita udah dapat juga tuh. Hah? Qoribun, dekat. Nah, teman dekat, temannya beda nih bahasa Arabnya. Ketemu halaman 20. Halaman 20 ada. Nah, di deretan itu ada teman. Yang mana tuh? As-sadiqu. Iya, as-sadiqu pakai alif lam. Kalau enggak di alif lam kan sadiqun. Ya. Teman itu atau temannya. Temannya dari Cina. Bahasa Arabnya apa? Sin ya. As-sadiqu minas sini ya. Temannya ke masjid. Ilal masjidi. Temannya lagi di dalam kamar mandi.
Fil hammami. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu? Seru ya? Belajar bahasa seru banget kan? Terpaksa harus jawab seru. Alhamdulillah. Coba terakhir Bapak Ibu. Apa bahasa Arabnya tamu? Ya. Tamu. Iya, pakai ya. Pakai ya. Doifu. Doifu. Ya. Jangan sampai ketukar dengan ain. Jadi doif gitu. Doif itu artinya lemah. Hadis doif itu artinya hadis lemah. Nah, ini doif pakai ya. Ad-doifu teman tamunya dari jauh. Tamu dari jauh. Jauh apa jauh? Minal ba'i, karena ada min jadi minal ba'idi. Ya, ad-dhaifu minal ba'idi. Tamunya dari Jepang. Yabani. Iya. Barakallahu fiik Bapak Ibu. Baik, coba kita yang kemarin kita bikin ringkasan dan tambahan sedikit, yaitu 2 pekan berturut-turut kita itu kalau dalam qawaid atau kaidah bahasa Arab itu namanya harful jarri. Nah, ini secara kaidah aja Bapak Ibu, yang artinya huruf harf itu artinya huruf. Al-jar, jar dah. Biar muncul pertanyaan, huruf kita paham, huruf ya huruf. Jar itu apa sih? Nah, itu dia yang kita udah dapatkan. Kita dapat fi, kita dapat ala, kemudian kita dapat yang terbaru yaitu ila, dan juga min. Nah, ini 4 huruf ini yang disebut dengan huruf jar. Biar gampang aja buat Bapak Ibu, pokoknya setiap kata yang berjumpa dengan huruf jar pasti kasroh, dah gitu aja. Pasti. Biar populer aja nih istilah huruf jar. Langsung Bapak Ibu terpikir, oh huruf jar itu adalah huruf-huruf yang mengkasrohkan. Gitu. Yaitu fi, ala, ila, min. Ya. Fil baiti, alal baiti, ilal baiti, minal baiti. Nah, ini pengecualian ya. Untuk min biar lebih jelas lagi, pada saat dia dibaca sambung menjadi mina ya. Minal gitu. Minal masjidi. Yang selebihnya biasa aja. Fil masjidi, alal masjidi, ilal masjidi. Begitu min, minal masjidi. Gitu, Bapak Ibu. Cukup jelas Bapak Ibu pembelajarannya pada 2 pekan yang kemarin. Jelas ya? Jelas. Kita terakhir tuh 24 ya, 24. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan. Nah, di kitab sih 1 lembar lagi. Habis itu kita masuk pada ad-darsul khamis. Wah, Masya Allah. Perasaan kita kayak baru kemarin grand opening ya. Sekarang udah sampai pelajaran 5 gitu. Gak kerasa ya Pak. Baik Bapak Ibu, silahkan dibuka kembali halaman 25 sekarang ya. Halaman 25, kemarin halaman 24 khalas. Tapi kalau kita mau review sedikit boleh nih. Bapak Ibu, apa arti dari khoroja?
Kharaja artinya kharaja, keluar. Iya, keluar. Coba kita bikin kalimat. Guru itu keluar dari kelas. Bagaimana? Al-mudarrisu kharaja dari kelas minal fasli. Ya. Bapak Ibu, apa bedanya zahaba dengan zahabun? Zahaba artinya pergi. Kalau zahabun emas. Kalau peraknya kemarin apa? Fiddah, ya, fiddatun. Soalnya kan kadang kita dapetin yang sepaket-sepaket no. Nah, emas biasanya paketannya perak gitu. Emasnya kita tahu zahabun, peraknya fiddatun. Baik Bapak Ibu, apa bahasa Arabnya pelajar itu pergi ke sekolah pagi-pagi? At-talibu perginya dulu. Zahaba ke ila sekolah, ilal madrasati. Pagi-pagi pagi-pagi itu bahasa Arabnya sobahan. Begini ya. Rebahan pagi-pagi ya. Betul Pak. Sobahan pagi-pagi. Ini bentuknya seperti ini ya. Begitu juga siang-siang. Naharon. Nah, gitu. Sore-sore. Masaan. Dia harokatnya diakhiri dengan fathatain. Menunjukkan akan waktu gitu dalam bahasa Arab. Jadi pada saat kita bilang sobahan itu udah mencakup, kita udah paham pagi-pagi, nah gitulah. Naharon siang-siang, masaan sore-sore, terakhir lailan. Nah, lailan malam-malam. Sip. Lailan, khalas. Sobahan, naharon, masaan, lailan. Bisa kita pakai biasanya buat penutup kalimat kayak tadi tuh. At-talibu zahaba ilal madrasati sobahan. Bisa kita pakai sebagai tambahan. Walaupun kita belum masuk pada pembelajaran secara konkret, tapi kita bisa mengaplikasikannya seiring berjalannya pembelajaran kita bila mana kita cocok untuk menjadi bahan ajaran tambahan. Kalau kita praktekin lagi nih, kira-kira kita masuk ke sini dah. Bahasa Arabnya, kan ini ada dua nih. Kata kerja istilahnya ada dua kata kerja yang udah kita dapat, yaitu kharaja dan juga zahaba. Coba, apa bahasa Arabnya? Pegawai itu keluar dari kantornya siang-siang. Pegawai. Bapak Ibu masih ingat pegawai? Saya bukunya udah lumayan tebel ya Bu ya. Bukunya udah. Kalau di pembelajaran di buku nggak ada, tapi pernah saya kasih secara terpisah. Masih ingat Bapak Ibu? Muwazzafun. Masih ingat muwazzafun? Muwazzafun artinya pegawai. Oh, hilang ya Bu ya? Hilang ya catatannya Bu. Jadi gimana Bapak Ibu? Pegawai itu keluar dari kantornya siang-siang.
Al-muwazzafu. Al-muwazzafu keluar. Kharaja dari kantornya. Dari min. Kantor yang sama kayak meja. Jadi gimana ada min? Minal maktabi. Siang-siang. Naharon. Masya Allah. Gimana Bapak Ibu? Asik ya? Makin kesini makin asik ya? Alhamdulillah. Sip, itu dia kita aplikasikan kharaja dan dhahaba. Nah, itu bisa makin meluas nanti Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke halaman 25. Yaitu tamarin. Nah, tamarin artinya adalah latihan. Latihannya ada banyak. Latihannya satu, tamrin. Di sini kita mendapati latihan untuk pembelajaran di ad-darsu ar-rabi'. Ajib anil as'ilatil atiyah. Perintahnya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Boleh nih, silahkan dibaca dan dijawab. Dari Pak Anto dulu boleh. Pak Anto nomor 1. Ar-rukmul awal. Min aina anta? Nah, min aina anta. Bebas Pak. Ana minal hindi. Wih, Masya Allah. Itu beneran dari dia. Berarti yang mucen nama orang Indian yang mucen. Ana minal baiti. Minal baiti, Masya Allah. Makin boleh lagi tuh Pak. Minal baiti. Pokoknya bebas. Di ini aja. Dikreasikan aja. Sohi, Pak Anto. Nomor 2. Bu Ali, silahkan. Philip bin min Indonesia. Sohi. Nomor 3, Arokmus Salis. Eyang, silahkan. Man minasin. Bebas nih yang mau yang minasinnya dari contoh percakapan atau mau yang bikin sendiri jawabannya boleh. Siapa yang dari Cina? Nah. Berarti jawabannya Ahmad minasin gitu. Ahmad minasin. Nomor 4, Arok Murabi Umucan, silahkan. 6. Huwa minal yaban. Sohi. Pak Anto nomor 5, silahkan. Aina dhahaba Abbas? Abbas. Ya, sohi. Abbasun. Aina dhahaba Abbas. Abbasun. Dhahaba masjid. Kurang ke-nya, Pak. Abbasun dhahaba ilal masjid. Sohi. Nomor 6, Bu Ali, silahkan. Pasto. Dhahaba. Mudiri. Ya, mudiri. Adhahaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Iya, dhahaba ilal mudiri. Sahih. Sip, itulah jawaban dari Bapak Ibu. Makin lancar ya baca huruf gundulnya ya. Alhamdulillah. Ini kan gundul semua nih. Di situ gundul juga Pak ya? Paling harokat tipis-tipis saja. Tapi itu udah mantap banget. Nah sekarang latihan kedua. Iqra wa uktub ma'adhabati awakhiril kalimat. Kita diminta untuk membaca
sampai akhir kata sesuai dengan harokat akhirnya, ya. Yang kasroh yang mana, yang doma yang mana, yang domatain yang mana. Pak Anto silahkan. Al-Ghorifati. Al-gur. Ya. Al-Ghurfati. Al-ghurfatu, Pak. Iya, karena dia nggak ada huruf jarnya. Al-ghurfatu artinya ruangan atau kamar. Umu Chen, silahkan. Sohi, dari ruangan. Eyang, silahkan. Minal hammami. Ya, sohi, dari kamar mandi ya. Bu Ali. Al-mir. Iya, al-mirhadu. Artinya apa, Bu Ali? WC. Iya, WC. Pak Anto, silahkan. Ilal Mir. Ilal mirhadu. Ada ilah jadi Miladi. iya, ilal mirhadi. Yang artinya ke WC. Ya, ke WC. Umu Chan, silakan. Al-yabanu. Artinya Jepang ya, Jepang. Kemudian silakan Eyang sampingnya. Ya, Filipin. Artinya Filipina. Ya, Filipin, Filipina. Kemudian Bu Ali silahkan. Minal Hindi artinya dari India. Terakhir Pak Anto. Ilosini artinya Ke Cina. ke Cina. Jadi ada berapa negara Bapak Ibu kita udah hafal? Yaban, Sin, Hindi, Filipin. 4 ya. Ya. Insya Allah kalau negara sih nggak terlalu beda banget pengucapannya. Ada beberapa emang yang agak beda, kayak Sin itu nggak ketara, artinya Cina ya. Sin, Yaban juga nggak ketara, artinya Jepang. Nah, Hindi ketara tuh, India. Filipin ketara, Filipina. Oke, sekarang latihan ketiga. Ini tinggal baca aja per kalimat. Kita amalkan aja nih, amalkan materi kita di Iqra wa Uktub. Nomor 1, Bu Ali silahkan. Min aina Fatimatu? Sesuai harokat, iya. Sesuai panjang pendek, sesuai matnya. Artinya apa Bu Ali? Kalau boleh tahu. Iya. Sohi. Nomor 2, Eyang silahkan. Kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Ya, mudiri. Apa tuh artinya yang kalau boleh tahu? Yang diartiin mudarisnya dulu, berarti guru itu keluar dari kelas dan pergi ke ya kantor kepala sekolah. Nomor 3, Umu Chen. Artinya
pergi ke toko dukan. Sahih. Nomor 4 Pak Anto. Kharaja Hamidun Gur minal ghurfati Fati wa zahaba ila amami. Hammami. Artinya apa tuh Pak Anto kau boleh tahu? Hamid keluar Dari WC, dari kamar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Hammam. Masih ada nomor 5. Bu Ali. Masih ada nih. Masih ada Bu Ali. Man kharaja minal fasli artinya apa Bu Ali? Sahih. Nomor 6. Eyang silahkan. Minal mad ti minal madrasati suqi. Coba artinya apa tuh yang kau buat tahu? Siswa, ya pelajar. Pelajar itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar pada jam pelajaran misalkan. Berarti dia keluar nih, cabut ya. Oke, nomor 7 Pak Anto silahkan Pak Anto. Ini baru habis nih Bu Ali nih nomor 7. Apa nih Pak Anto? Khadijatu. oh yang atasnya. Iya. Oh iya yang atas Pak Anto. Khadijatu minas ini Hmm? wa Khalidun Khalidun minal Yaban. Sohi. Artinya adalah Khadijah Khadijah dari Cina, wa Khalidun dan Khalid dari dan Khalid dari Jepang. Jepang. Alhamdulillah. Itu dia Bapak Ibu latihan bacanya. Saya beri nilai mumtaz. Mumtaz kemarin apa artinya Bu? Terbaik. Iya, terbaik. Di bawahnya jayyid, di bawahnya makbul, di bawahnya rosib. Itu penilaian. Saya mau nanya, Apa tuh? ini kan kadang kan ya tadi ini kan yang terkait dengan nama. Heeh. Kalau yang Fatimah, maksudnya yang perempuan-perempuan Heeh. kan namanya ada Fatimah itu, Khadijatu. jatuh. Nah, itu kan ketika baca Khadijah, oh itu nama cewek. Nah, kalau misalnya nama cowok ya, ini tadi saya Abbas. Ya, Khalid. Khalid. Khalid ini bahasa, maksudnya apakah dia nama atau jangan-jangan memiliki makna lain, itu ada ininya guys, ada indikasinya nggak sih? Oh, dikirain kosakata ya? Apa? Maksudnya jangan-jangan ada kosakata baru. Itu ada pembedanya nggak sih? Pembedanya paling di feeling aja sih Pak. Feeling aja, feeling. Feeling aja sih. Iya, nama Khalid juga familiar sih Khalid, ya kan Khalid, ya. Khalid bin Walid, ya kan. Khalid. Ya paling pembedanya di itu dia nggak ada indikasi tertentu sih Pak. Dia pada saat nama orang ya udah kita taunya dari seperti tadi tuh Abbas, Muhammad yang insya Allah sih
masih familiar di telinga kita gitu, masih familiar. Cuma mungkin yang masih belum familiar di kitanya secara baca aja gitu, secara baca pada saat dijadikan bahasa Arab gitu. Tapi secara istima, secara pendengaran kita udah familiar tuh sama Khadijah, Khalid, Ilyas mungkin. Cuma nanti pada saat kita latihan baca mungkin masih agak ngeraba nih karena emang kita jarang ketemu sama tulisan Arabnya gitu aja. Paling itu, Pak. Ah. Pak, paling caranya intinya istiqomah setiap Sabtu datang terus aja sih. Iya. Paling kalau kita udah bisa nulis yang mana disambung bisa, yang mana yang nggak bisa disambung, di situ tuh basicnya dulu. Nah, pada saat si guru atau siapapun yang mengucapkan, kita tinggal lihat aja nih, dia bacanya manjangnya di mana. Kayak tadi saya bilang do'if, berarti ada panjangnya tuh, dot, ain, ya, fa, gitu. Pokoknya sambung semua sampai bacaan panjangnya aja, Bu. Kayak Khalid, berarti ini nggak bisa sambung lagi nih, misah lam Khalid gitu. Gitu. Itu perlu latihan aja sih, perlu latihan. Sama biar terbiasa ya coba sendiri dulu sampai kita bisa ngarang satu buku lah. Itu insya Allah lancar banget. satu buku. Ya itu perlu latihan aja sih, emang nggak bisa langsung gitu. Latihan seiring berjalannya waktu insya Allah Bu Ali. Ya, kayak tadi kan Ustaz nyebutin apa tuh tadi kata baru. Mau nulis Tulisannya gimana? Di-cut aja Pak, di-cut aja Pak. Pak Ustadz tuh tulisannya gimana gitu? Biar saya bantu. Barangkali Pak Anto sebenarnya mau nulis kayak gitu, cuma ragu gitu. Ngarang ya. Iya, iya. Itu perlu latihan sama pembiasaan aja Bu. Bertahap, mungkin sekarang level satunya baca kita bisa gitu, next level berikutnya ngarang, nulis. Insya Allah sering berjalan waktu Allah mudahkan Bapak Ibu mendapatkan sebagaimana doanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Jadi nggak ada kemudahan kecuali ya Allah mudahkan, apalagi ilmu-ilmu syar'i kayak gini. Baik, sudah azan Isya, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.